Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Pemerintah baru memberikan signal akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam minggu ini. Belum diberlakukan, baru signal sudah memicu kenaikan harga-harga. Apalagi nanti kalau benar diberlakukan, bisa memicu peningkatan PHK dan inflasi yang sangat tinggi. Tapi di pihak lain, apakah pemerintah sanggup dan kuat membiayai beban APBN untuk membiayai subsidi ini? Apakah ada sektor pembangunan lainnya yang bisa dialihkan untuk membiayai subsidi ini? Inilah Hot Room, Simalakama kenaikan BBM. Ada apa ini? Ada apa ini? Wah, sinyal-sinyal BBM naik. BBM naik. Sudah mulai ada sinyal-sinyal cinta kenaikan BBM. Kalau BBM jadi naik, bisa-bisa cabai, telur, tarif ojol ikutan naik semua. Padahal ya, Bapak, Ibu yang terhormat, ekonomi kita kan belum seutuhnya pulih dari pandemi. Sekarang harga BBM subsidi kok mau dinaikkan. Tapi pemerintah juga dibuat dilema dengan jebolnya kuota BBM bersubsidi. Bapak Presiden dan para menteri, tolonglah cari solusi terbaik agar tidak terlalu mencekik masyarakat dan juga pemerintah. Berat, sungguh berat hidup ini. Untuk membahas topik ini telah hadir narasumber malam ini di hadapan kita. Yang pertama, Bapak Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI, fraksi Nasdem. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Bu. Yang kedua, Bapak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Bang. Yang berikutnya Bapak Peter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia. Selamat malam, Bang. Malam Bapak. Yang keempat, Bapak Ahmad Nur Hidayat, Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bapak. Sebelum kita lebih lanjut, Hotman tidak bisa bekerja tanpa minum kopi dulu. Perlu kami sebutkan disclaimer, kami telah mengundang pejabat terkait di Kementerian Keuangan dan ESDM, tapi semuanya berhalangan. Oke, selanjutnya kita akan melihat dulu video berikut ini dari Bapak Menteri Luhut Panjaitan dari Bapak Presiden Jokowi. Menaikkan harga Pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi solar. Itu modeling ekonominya saya kira sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena kita harga BBM termurah kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain. Dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati. Dikalkulasi dampaknya. Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya suruh ngitung betul sebelum diputuskan. Ya, kasih. Pak Sugeng, Ketua Komisi 7 DPR Partai Nasdem, kapan ini kenaikan BBM bersubsidi akan diumumkan? Ya. Dan kira-kira apakah 100% dihapuskan atau bagaimana? Subsidi harus tetap ada. Catat,
Subsidi harus ada. Harus tetap ada dalam kondisi masyarakat hari ini. Karena apa? Subsidi sekali lagi adalah untuk mempertahankan bahkan idealnya meningkatkan daya beli masyarakat. Utamanya masyarakat yang tidak Jadi mampu. berapa persen subsidinya akan di-cut? Dalam hitungan-hitungan memang betul harus dihitung. Ya. Bahwa ingat, secara linearistik naik Pertalite 10% itu akan menaikkan inflasi. Kalau naik inflasi berarti menurunkan daya beli masyarakat. Kurang lebih menaikkan inflasi 0,5%. Kalau naik 10% dari Sudah ada Pertalite. enggak Ya. data kira-kira berapa kenaikannya Pertalite atau langsung aja deh Ya. Pertalite dan solar berapa persen kenaikannya? Maksimal sebagaimana bisa kita perkirakan, kita bisa kendalikan, itu adalah paling tinggi naik 30%. 30%. Dari hari ini harganya 7.600 sampai ke tingkat 10.000 saja, stop di situ. Tetapi ini Pak. Ya, itu sudah kesepakatan dengan Sebentar pemerintah dulu. atau baru Belum, wacana? ini hitungan-hitungan. Tetapi untuk sampai tingkat subsidi itu harus keluar dulu kebijakan lain yang berupa bantalan sosial namanya. Harus keluar dulu BLT, bantuan langsung tunai atau berupa apapun yang akan menyelamatkan dulu impact dari kenaikan Tapi BBM kan sudah tadi. mau diumumkan dalam minggu ini kapan BLT-nya keluar. Inilah kritik keras kami. Kritik keras. Kenapa belum dihitung secara cermat dan belum akan segera diputuskan, sudah diumumkan. Minggu depan akan naik. Bayangkan, dari pengumuman itu lantas harga barang naik dan pom-pom bensin Pertamina diras. Oke. Digeruduk oleh seluruh pihak untuk mendapatkan BBM Pertalite atau solar yang disubsidi. Ini yang juga mengakibatkan mengakibatkan stok dan juga kuota yang dicadangkan. Ya. Itu anjlok habis, bahkan diperkirakan ini Bang, bukan nakut-nakuti. Ya. Ini adalah sebuah fakta. Stok untuk Pertalite hanya cukup sampai bulan Oktober. Ya. Sama juga untuk stok solar yang bersubsidi ya, sekali lagi. Inilah yang juga mengancam stabilitas suplai Jadi kita. kesimpulannya dari kesepakatan dengan pemerintah sudah ada enggak berapa persen? Apakah cuma 30% kenaikan? Belum dalam Perkiraan Bapak? Perkiraannya adalah tadi di angka 30%. Jadi kalau Pertalite hari ini harganya 7.600 adalah tingkat 10.000. Solar demikian juga dari 5.150 menjadi kurang lebih 7.000 saja. Apakah DPR akan berkomunikasi dengan Pak Jokowi agar benar-benar subsidi itu dibatasi 30%? Ya, itulah memang pemerintahlah yang akan memutuskan kenaikan itu, karena memang ini domainnya pemerintah. Tetapi kami sebagai karena ini masih masuk wilayah APBN tahun 2022 di mana Perpu 01 masih berlaku. Masih berlaku. Ini nanti di tahun 2023 baru nanti akan kita hitung implikasinya terhadap defisit anggaran yang tidak boleh lebih dari 3%. Hari ini memang pemerintah punya hak besar, tetapi sekali lagi implikasi dari kenaikan BBM itu adalah sangat-sangat juga harus diantisipasi. Apa urgensinya harus naik Pertalite sama solar ini? Jadi, apa urgensinya? Urgensinya adalah bahwa keuangan negara harus kita akui jebol. Kenapa? Hari ini dengan kuota 23 juta kiloliter itu asumsinya semua meleset. Satu, ICP namanya, Indonesia Crude Price yang semula dipatok $63 per barrel meleset menjadi rata-rata $104,9 per barrel. Inilah yang terjadi. Juga kurs dolar yang semula ditetapkan di APBN tahun 2022 sebesar 14.350 meleset menjadi 14.500 sehingga terjadi akumulasi subsidi itu menjadi 502 triliun. Itu ingat, itu hanya untuk BBM secara kuota Pertalite 23 juta kiloliter saja. Oke Pak, kita lanjutkan nanti. Kita akan tanya nanti kepada ahli kebijakan publik di sini. Ketemu lagi di Hot Room.